Selamat siang pemirsa, hari ini tanggal 14 September 2022. Jadi kemarin ini saya dihubungi oleh Pak Darso, diminta untuk menanggapi berita sebagai berikut ya. Paytrend Asset Management Yusuf Mansur bubarkan reksadana syariah Dana Syafa karena tongpes. Jakarta, CNN Indonesia. PT Paytrend Asset Management milik Yusuf Mansur akan membubarkan reksadana syariah PAM Syariah Liquid Dana Syafa. Saya itu kan sudah tidak lagi membuat video-video mengenai Yusuf Mansur karena memang permasalahannya sudah masuk ke fase pro justisia, yaitu semua hal harus bisa dibuktikan di pengadilan dengan menyertakan alat bukti dan saksi-saksi. Itu kira-kira arti pro justisia. Tanggapan saya mengenai pembubaran reksadana Syafa begini ya. Reksadana adalah produk investasi beresiko ya, yang penempatannya merupakan kesepakatan, ada persetujuan dari investor. Nah, di sini saya tidak tahu yang dinamakan Paytrend Asset Management itu apakah sudah menjalankan hal demikian. Contohnya, saya sendiri juga punya ini reksadana di beberapa lembaga keuangan yang besar ya, yang aset under manajemennya juga sampai triliunan. Saya tidak mau itu kalau menempatin aset di fund manager, di aset manajemen yang kecil-kecil, karena pasti akan terkena resiko pembubaran dari OJK ya. Jadi waktu saya isi penempatan untuk reksadana, di sana ada form yang harus saya tanda tangani bahwa saya setuju menempatkan reksadana ya melalui sekuritas atau aset manajemen tersebut dengan bahwa saya sudah menyetujui resikonya. Karena reksadana itu adalah investasi yang beresiko. Beresiko apa? Beresiko fluktuatif. Ya. Nah, di sini saya tidak ada informasi. Ya, memang saya juga tidak mempelajari sih, tidak tertarik ini mempelajari Paytrend Asset Management. Tapi itu yang perlu diketahui oleh semua stakeholder ya, pemerhati dari kasus Paytrend ini dan investor, bahwa yang namanya investasi di reksadana itu harus melalui ya konsen persetujuan dari investor. Nah, investornya ini siapa? Kalau ya Paytrend Asset Management ini merupakan entitas yang mengelola dananya Paytrend ya, yang dengan bendera PT VSI kalau nggak salah, Internasional, Verisa Sentosa Internasional, maka nasabahnya adalah VSI, itulah investornya. Tapi secara substansi, investor dari Paytrend ini adalah investor yang kecil-kecil itu. Jadi sebenarnya mereka lah yang harus memberikan konsen atau mereka mengetahui bahwa dana-dana mereka itu dikelola oleh Paytrend Asset Management. Kedua, saya bawa bukti ini, saya kan juga investor terhadap reksadana ya. Pemirsa, kalau di dunia keuangan reksadana ya, itu kan sudah banyak, ini sudah lazim. Ini yang resmi ya, yang berlaku umum di lembaga keuangan. Investor itu pasti akan memilih lembaga-lembaga yang memang top 10 ya. Misalnya di Indonesia atau dunia. Secara pribadi saya tidak bisa bilang apa-apa nih mengenai reksadana yang ada di Paytrend Asset Management, karena kalau di dunia keuangan dan di perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG, Good Corporate Governance, secara ketat, itu pasti misalnya direktur investasinya itu akan memilih ya
perusahaan aset manajemen yang memang besar, profesional, ya, yang bisa secara gampang kita bisa lihat di internet, yaitu bisa top 10 atau top 20 Indonesia Asset Management Company. Nah sekarang kalau ada di Paytren Asset Management, ini keputusan siapa? Ya. Karena begini ya, bisnis keuangan itu nggak kayak kita mau buka warung, kayak mau buka gerobak mie baso. Nggak bisa semua orang yang punya niat lalu buka menjalankan, nggak bisa begitu ya. Selain memang harus memiliki kriteria yang disetujui OJK, secara profesionalitas itu baik shareholder maupun nanti pengelolanya itu harus orang yang berpengalaman. Makanya kenapa di laporan bulanannya reksadana yang saya punya itu aset manajemennya itu mengirim laporan kinerja bulanan. Dia menyampaikan siapa sih shareholdernya dia, siapa pengelolanya, contohnya ya seperti BNI ini mana ya. Kemudian penjelasan dari Pak Abi Prayadi itu begini, kalau di perusahaan aset manajemen itu seorang fund manager itu harus tim ya, nggak bisa sendiri. Itu sangat berperan penting. Jadi fund manager inilah yang akan mengatur ya aset alokasi, investasi, portfolio investasinya itu akan kemana. Dan ini harus tim, harus bekerja secara kontinu ya, dalam jam kerja, nggak bisa sendirian. Nah ini saya tidak tahu apakah di Paytren Asset Management sudah profesional seperti itu. Saya tidak ada info dan saya juga tidak cari info itu. Silahkan pemirsa cari. Selanjutnya, kalau produk reksadananya ini sudah dibubarkan seperti ini, lalu harus bagaimana? Jadi, sesuai dengan peraturan OJK bahwa ya, reksadana yang sudah dibubarkan itu tetap bisa ditarik. Sebesar apa? Ya bukan sebesar waktu nilai investasi awal, tapi sebesar nilai aktiva bersih. Beda ya. Reksadana dengan seperti deposito, tabungan, giro, ketika nasabah menempatkan 10 juta maka yang ditarik itu bisa juga harus 10 juta ya, nggak bisa berkurang karena kan kalau bank itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Nah ini juga mohon maaf nih, jangan mudah nyebut bank riba. Bankir itu bekerja secara profesional ya, apalagi bank besar ya, tempat saya dulu bekerja. Saya diajari yang namanya Code of Conduct, Kode Etik, Good Corporate Governance. Kurang apa lagi? Ya. Nah sekarang kalau seperti reksadana itu memang investasi yang beresiko. Bisa Anda sekarang memasukkan dana 10 juta. Kalau NAB-nya tinggal 1 juta, nggak bisa nuntut, ya udah. Naruh 10 juta, hanya bisa tarik 1 juta, hilang uang 9 juta. Nah, pertanyaannya, investor ini sudah tahu nggak resiko ini? Kalau belum tahu, saya nggak bisa komentar apa-apa. Ya, jadi sangat tergantung nilai aktiva bersih pada saat pencairan. Tapi ini belum selesai. Nah, sekarang apakah investasinya di perusahaan ya Paytren di sini apakah liquid? Nah, ini saya nggak tahu gitu. Kemana portfolio asetnya, aset alokasi Paytren itu kemana, itu yang kita tidak ada informasi. Tapi saya perlu sharing ya, bahwa kalau di perusahaan besar yang sudah menerapkan GCG, Good Corporate Governance ya, itu investasi portfolionya ya, alokasian aset itu semua diatur. Dan persetujuan setiap investasi itu diawasi oleh sebuah komite dan mereka bertanggung jawab ya terhadap alokasinya. Sepertinya kalau di BUMN ada penurunan nilai aktiva bersih ya,
itu pasti mereka harus laporkan dan diperiksa sampai BPK. Dan apabila ada penyimpangan, ya, itu bisa dijerat pidana. Kesimpulannya, saya hanya bisa menanggapi bahwa pembubaran reksadana, apa tadi namanya tuh, Dana Safa, reksadana syariah liquid Dana Safa, kalau sudah dibubarkan seperti ini, ya investor bisa menerima uangnya kembali, tapi hanya sebesar nilai aktiva bersih, ya. Bukan waktu itu naruh 10 juta bisa tarik 10 juta, nggak begitu. Itu peraturan, ya. Lalu seberapa besar nilai aktiva bersihnya, NAB-nya? Saya nggak tahu, saya bukan nasabah Paytrend, tapi kalau saya, ya, beli reksadana ini sampai saya bawa nih, saya di BNI Sekuritas, di Mandiri Investasi, karena ini perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan good corporate governance. Saya menerima laporan bulanan, ya, mengenai kinerjanya. Saya tahu berapa NAB saya dan terus meningkat, ya, wajar gitu, dengan peningkatan yang wajar. Lalu gimana nasabah Paytrend? Saya tidak tahu. Nah, inilah, semoga kita bisa ambil hikmah dari permasalahan ini, ya. Kalau kita berinvestasi keuangan, ya, ini menurut saya jangan terbawa sentimen agama, ikutilah profesionalitas yang sudah berjalan bertahun-tahun di dunia keuangan. Itu saja. Terima kasih.